tinggi terhadap mekanisme LGBT di Indonesia. Kalau nggak gagal gimana orang mati? Dan anggota kabinet. Presiden Prabowo Subianto menghadiri apel Tasawuf di Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Kabar Merah Putih, Senin sampai Jumat, pukul 3 sore. datang dengan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan karena Indonesia Membahas lintas pertahanan bangsa dengan sudut pandang berbeda. Lagi di Amerika. Langsung ambil aja ya, murah nanti. Tentang buatan ini. Langsung ambil makan lagi. Kamu udah mati ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Pakai itu. Pakai. Ya kan, Mas. biar nggak terlalu Ya, nggak apa-apa. Udah nggak ngantuk. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah sangat berjasa di dalam kehidupan kita, di mana Allah memberikan nikmat kehidupan, dan yang tidak kalah penting Allah memberikan nikmat hidayah, petunjuk kepada kita, sehingga kita bisa dengan mudah diringankan langkah kita, diringankan hati kita untuk kita berusaha untuk memahamkan lebih jauh diri kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana sudah kita bicarakan di materi pertemuan sebelumnya, bahwa agama Islam adalah agama dengan fondasi belajar, fondasi ilmu dengan membaca dan menulis. Makanya untuk supaya kita betul-betul mengikuti bimbingan Quran, maka kita mengawalinya dengan ilmu. Semua butuh diawali dengan ilmu. Jadi tidak bisa seseorang melakukan sesuatu tetapi dia tebak-tebakan, gitu ya. Agama Islam bukan agama tebak-tebakan, ya. Tebak-tebakan cuma ada di cerdas cermat, gitu ya. Kalau menjalani agama, kita harus landasannya adalah landasan ilmu. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini insya Allah tentang fikih ibadah dan muamalah. Tapi kita belum masuk kepada fikih ibadah dan muamalah secara teknis. Kita masih di pembahasan yang mungkin bisa dikatakan terakhir mungkin ya, sebelum nanti di bulan depan kita akan masuk ke pembahasan fikih praktis insya Allah. Fikih praktis insya Allah. Pada
pertemuan ini kita akan mengangkat sisi perbedaan pandangan fuqaha. Perbedaan pandangan fuqaha itu kita yang akan pelajari adalah dari sisi sebab-sebabnya. Ya, apa sebab terjadinya pandangan fuqaha? Karena kalau coba kita renungkan, Islam itu sumbernya kan dari Allah. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Jadi sumbernya itu satu. Sumbernya satu, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan itu kepada sahabat. Sahabat menyampaikan kepada tabi'in. Artinya kalau kita coba telusuri dari sumbernya dari Allah dan Rasulnya, ya kan? Sehingga di sini muncul pertanyaan, dari sumber yang sama, kenapa muncul cara pandang yang berbeda? Bagaimana kemudian kok ada fikih ini katanya boleh, ini katanya nggak boleh, dan seterusnya. Nah, gitu. Jadi kita akan coba pelajari dari sebab-sebabnya itu. Karena dengan mengetahui sebab, kita akan coba bisa untuk lebih memahami, terutama ya, memahami saudara kita yang berbeda dengan kita. Kenapa? Karena perbedaan itu sesuatu yang tidak bisa dilepas dari kehidupan manusia. Ya, perbedaan itu nggak bisa lepas dari kehidupan manusia. Apalagi perbedaan pandangan. Bahkan sebagian ulama sampai mengatakan itu merupakan sunnatullah di bumi, bahwa perbedaan itu ada, perbedaan pandangan itu ada. Salah satu contohnya adalah kisah Nabiullah Dawud dan Nabi Sulaiman. Ini nabi loh, padahal bapak dan anak loh. Bukan hanya bapak dan anak, bukan hanya Nabi Dawud, bukan hanya Nabi Sulaiman. Ini diceritakan juga dalam Quran, gitu ya. Ini juga diceritakan dalam Quran. Ayat berapa itu? Surat apa itu? Wa Dawuda idh yahkumani fil harsi idh nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim syahidin. Surat Al-Anbiya ya. Al-Anbiya ayat 78 79. Itu kan Allah bercerita tentang Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Ceritanya ada orang nih, seorang petani, dia punya kebun. Dan tiba-tiba kebunnya itu dimasuki sama domba. Dombanya itu terus ngerusak tanaman. Nah, si petani nggak terima. Ini tanaman saya kok dirusak sama domba, saya minta ganti rugi. Datanglah kepada Nabi Dawud alaihissalam. Gitu. Maka Nabi Dawud memutuskan bahwa ya ditaksir aja ruginya berapa. Nah, kerugian berapa itu kemudian nanti harga kambing digunakan sebagai ganti dari kerusakan yang ditimbulkan dari hewan yang masuk ke kebun tadi. Adil nggak? Adil ya? Adil apa nggak? Nggak adil. Nabi loh. Ngomong nggak adil, tapi ini Nabi Dawud. Ya. Tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala justru mengatakan fafahamnaha Sulaiman. Tapi justru Allah katakan kami lebih fahamkan permasalahan ini kepada Nabi Sulaiman. Keputusan dari Nabi Dawud bukannya nggak adil, cuma yang lebih paham tentang solusinya adalah Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam mengusulkan keputusan kepada sang ayah Nabi Dawud itu bahwa si pemilik hewan ternak tadi, pemilik domba tadi, dia disuruh untuk menanam ulang tanaman yang dirusak. Ditanam ulang sampai sampai kembali seperti semula. Di saat bersamaan si pemilik tanah, si pemilik kebun, dia bertanggung jawab atas domba-domba pemilik domba-domba yang tadi merusak tadi, diurusi, diternak, ya tentu dampaknya dia bisa mengambil air susunya dan seterusnya. Dan ini lebih adil. Sehingga yang dilihat itu, yang disorot itu adalah levelnya Nabi saja itu ada cara pandang yang berbeda dalam menghadapi satu kasus yang sama. Iya kan? Nabi Dawud mengambil keputusan gini, Nabi Sulaiman mengambil keputusan, dua-duanya adil. Cuma Nabi Sulaiman lebih bijaksana. Dua-duanya adil dan Nabi Sulaiman lebih bijaksana. Sehingga dari sinilah pentingnya kita
untuk mengetahui perbedaan itu, ya kan. Nah, di sini perbedaan ini bukan perbedaan sembarangan orang ya. Maka dikasih judul fuqaha. Fuqaha itu jamak dari ahli fikih, ya kan. Faqihun itu jamaknya fuqaha. Jadi orang fakih. Perbedaan orang awam nggak masuk di sini. Ya, orang awam, para pelajar di awal, nah, mereka opsinya cuma satu. Apa itu? Ngikut aja. Ya kan? Kalau levelnya sudah level orang ahli ilmu, orang fakih, orang ahli fikih gitu ya, seorang mujtahid gitu, sudah kita bahas itu ya. Itu ya dia bisa untuk memiliki pandangan mandiri. Tapi kalau orang awam ya masih awal-awal belajar, apa yang dia pandang itu tidak bisa dinilai sebagai sebuah perbedaan. Tadi paham ya? Ini sedikit tentang judul yang kita angkat ya. Baik. Perbedaan ulama, Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat, ini kitab tentang maqasid syariah ya. Beliau mengatakan perbedaan ulama yang dilandasi dengan ijtihad yang benar ya, cara beristihadnya yang benar, yang memenuhi syarat-syaratnya itu tidak dinilai sebagai perbedaan, akan tetapi dinilai sebagai ragam ijtihad dan pendapat. Itu bukan berbeda, tapi beragam. Ya, misalnya mengusap mengusap kepala saat wudhu. Itu mengusap semua kepala atau cuma sebagian kepala? Nah, mazhab Syafi'i dia hanya sebagian kepala saja. Sebagian kepala bagian depan sini sudah cukup. Sedangkan mazhab yang lain, misalnya mazhab Maliki, mazhab Hanafi itu harus sampai ke belakang. Itu apa dikatakan kemudian berbeda yang berarti berbenturan? Tidak. Itu sifatnya hanya beragam saja. Ya, hanya keragaman di dalam berijtihad dan berpendapat. Nah, perbedaan pendapat yang sesungguhnya yang itu merepresentasikan kata khilaf, perbedaan yang tidak baik, yang tercela adalah yang bersumber dari hawa nafsu yang mengabaikan maksud Allah dan Rasul-Nya dengan mengikuti dalil yang global maupun yang rinci. Jadi sebenarnya namanya perbedaan pendapat yang benar-benar berbeda pendapat dan itu buruk, tercela, mazmum, itu adalah yang dari hawa nafsu saja. Ya. Jadi perbedaan itu kalaupun ada itu harus ngikuti dalil, bahasa mudahnya gitu. Dia harus pakai dalil. Dia tidak bisa berbeda menurut saya. Nah, sering saya singgung dia. Menurut saya itu seperti ini, gitu kan ya. Saya balik tanya, ente siapa? Gitu. Menurut saya itu ente siapa? Kualitasnya sejauh mana gitu loh ya. Jadi kita itu secara pribadi harus bisa menempatkan diri kita, ya. Sehingga dari sini kita harus betul-betul belajar dengan baik, ya. Kita belajar dengan benar, sehingga kita ketika melihat perbedaan-perbedaan pendapat itu, kita bisa menempatkan nih posisi kita, sikap kita bagaimana ini, gitu. Baik. Berikutnya kita akan bahas tentang aspek-aspek perbedaan pendapat yang di kalangan para ulama. Yang jelas perbedaan ini awal perbedaan ini itu tentu dari generasi sahabat, generasi yang mereka langsung belajar kepada Rasulullah SAW secara fakta bahwa para sahabat itu berbeda pandangan dalam memahami satu hukum, itu berbeda pandangan. Ya. Bahkan bukan hanya saat Nabi wafat, bahkan saat Nabi hidup, itu para sahabat pun sudah ada yang berbeda pendapat, gitu ya. Nah di sini berarti kalau generasi sahabat saja itu berbeda pendapat, ya tentu ketika para sahabat berpencar, ada yang di wilayah Persia, ada yang di wilayah Romawi, ada yang di wilayah Afrika, ada yang di wilayah Yaman, ada di wilayah Najd, dan
sahabat tersebar di penjuru bumi, ya, ke bagian utara, selatan, timur, barat dari kota Madinah, maka otomatis mereka jadi sumber rujukan nih, iya kan? Mereka jadi sumber rujukan generasi berikutnya, orang-orang setelahnya. Nah, di sini ketika para sahabat saja sudah berbeda, maka otomatis cara pandang atau pemahaman yang dipahami oleh generasi berikutnya yang ikuti gurunya, yaitu sahabat, yang akhirnya nanti berbeda dengan sahabat yang lain, gitu ya. Tidak masalah, gitu ya. Jadi bagian dari sesuatu yang, sekali lagi, berbeda itu adalah sunnatullah di dalam kehidupan ini. Ada beberapa sudut atau beberapa sisi perbedaan itu ya. Ada yang menggolongkan perbedaannya nanti dilihat dari pribadi orangnya, tapi saya coba angkat perbedaan itu dari aspek objeknya, ya. Perbedaan dalam pengetahuan riwayatnya. Jadi sahabat itu ada kasusnya dan ada riwayatnya. Kalau mereka itu ternyata tidak tahu dalil. Nabi pernah bersabda, Nabi pernah mengatakan, tapi sahabat ketika Nabi mengatakan itu nggak hadir. Jangan dikira semua sahabat itu 24 jam non-stop langsung di dekat Nabi terus. Nah, mereka punya keluarga, emang nggak kerja. Nah gitu. Sahabat jadi kasih tugas sama Nabi untuk melakukan satu kegiatan pasukan, misalnya pergerakan pasukan. Emang mereka nggak keluar dari Madinah, ya. Sehingga tidak semua hadis Nabi, semua. Kalau kita sekarang enak ya, kalau kita sekarang masuk enak, kita tinggal cari kitab hadis saja selesai, gitu ya. Sampai-sampai kita ini kadang-kadang terlalu menganggap enteng, ini hadis Nabi, ini hadis Nabi. Coba ditanya, hadis Nabi itu, kalau itu hadis Nabi, di dalam kitab hadis apa? Gampang toh. Katanya hadis Nabi, karena kitab hadis sudah disusun. Sehingga hadis-hadis Nabi setidaknya ada di dalam kitab-kitab tersebut. Kalau mengatakan itu hadis Nabi, pertanyaannya adalah, itu di kitab hadis riwayat siapa? Contoh ini, contoh ya. Antum pernah dengar bunyi kalimat seperti ini, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pada umatku adalah rahmat. Pernah dengar? Pernah? Ini Mas Rahmat pernah dengar nggak? Pernah? Pernah dengar itu? Itu orang anggapnya apa itu? Hadis. Benar, itu hadis. Kalau hadis riwayatnya siapa? Kan gitu. Ya. Itu di dalam kitab silsilah al-hadis ad-dhaifah, ya, kumpulan hadis-hadis dhaif. Itu salah satu hadis itu riwayat itu salah satunya disebut ikhtilafu ummati rahmah. Dan komentarnya apa? La aslalahu. Ini hadis nggak ada sumbernya. Jadi bukan perkataan Nabi gitu loh ya. Ini bukan perkataan Nabi, perkataan tabi'in mungkin atau perkataan yang lain gitu. Tapi itu kan sangat familiar, ya. Atau mungkin yang sangat terkenal misalnya makan ketika lapar berhenti sebelum, pernah dengar juga? Itu hadis itu bukan hadis. Itu bukan hadis, itu kisah seorang dokter Islam yang memberikan nasihat kepada seorang raja yang minta saran, tips kesehatan. Tips sehat tanpa resiko. Tips sehat tanpa efek samping apa? Nah, ada beberapa tabib, beberapa dokter yang mengusulkan, oh ini begini, oh nggak bisa, itu nanti akan ada dampaknya, ada efek sampingnya begini. Sampai ada seorang dokter muslim ini dia mengatakan, raja kalau ingin sehat tanpa efek samping maka makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu hadis dari siapa emang? Artinya redaksinya itu tertulis di kitab apa? Hadis, kalau hadis kan jelas, hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, gitu loh ya. Nah, di sini makanya kita harus paham ya. Kita kadang-kadang juga dapat turun-menurun dari guru-guru kita, tetapi kemudian kita tidak mengecek ketika sudah diberi oleh Allah kemampuan untuk kita bisa menelusuri itu, tapi kita tidak mau menelusurinya. Gitu ya.
Baik. Kita kembali ke generasi sahabat ini. Bahwa sahabat itu faktanya tidak mereka 24 jam di dekat Nabi, di samping Nabi. Sehingga ketika Nabi melihat ada satu kejadian, ada satu kasus, atau satu pertanyaan, maka dijawab sama Nabi. Lah sahabat yang nggak hadir gimana? Sahabat yang nggak hadir tentunya nggak tahu dong. Kan gitu. Nah, salah satu contohnya nih misalnya. Umar itu tidak mengetahui hadis tentang larangan masuk ke wilayah yang terkena pandemi. Dulu di masa pemerintahan Umar itu ada satu pandemi yang luar biasa hebat namanya Ta'un Amawas. Itu Amawas itu nama wilayah yang ada di Syam, ya kan? Nah, itu ada Ta'un. Umar sebagai seorang khalifah ketika itu, seorang Amirul Mukminin, pemimpin, maka dia ingin masuk ke wilayah terkena pandemi itu, ya kan? Sampai kemudian ditahan sama para sahabat, kemudian di situ terjadi musyawarah itu. Nah, kemudian Umar sampai diingatkan oleh Abdurrahman bin Auf. Saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada satu wilayah terkena taun, terkena musibah, kalau kalian di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Itu hadisnya dari Nabi, gitu ya. Dan Umar tidak tahu, oh ada hadisnya tuh. Iya, saksinya siapa? Nah, saya saksinya. Saya juga mendengar itu dari Nabi. Ya sudah, Umar nggak jadi masuk. Umar akhirnya kembali ke Madinah, gitu. Tapi kan faktanya Umar tidak tahu ini, kan gitu. Tidak tahu keberadaan dalil. Ini juga wanita haid kalau pas mandi suci, ya itu dia harus melepas ikatan rambutnya saat mandi. Ini fikihnya Umar. Ya. Wanita itu kalau pas selesai dari haid maka dia akan mandi. Nah, ketika mandi fikihnya Umar ya dilepas. Kenapa? Ya karena seluruh badan harus kena, gitu ya. Tetapi kemudian ditegur sama Aisyah radhiyallahu taala anha, gitu ya. Lah wanita nggak sekalian aja digundul, gitu ya. Kamu pakai dilepas-lepas sekalian. Artinya nggak masalah, gitu loh ya. Karena ada hadisnya bahwa Nabi alaihi salatu wassalam itu mengizinkan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika selesai dari haidnya untuk mandi dalam kondisi masih rambut terikat, gitu ya, nggak masalah, gitu ya. Nanti yang para sahabat itu nggak tahu dalilnya, tapi kemudian ada sahabat lain yang kemudian memberitahu ini ada hadisnya loh, ini saya pernah bertanya sama Nabi loh, Nabi pernah mengatakan ini loh, nah gitu. Nikah tafwid, nikah tafwid ada yang tahu? Nikah apa? Nikah tafwid itu nikah, tapi di saat akad nikah itu tidak disebutkan mahar. Jadi menyebut mahar dalam akad nikah, menyebutnya dalam akadnya, kan biasanya kan saya nikahkan Fulana binti Fulan dengan mas kawin bla 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 gitu kan ya. Nah, dalam pembahasan fikih itu ada yang namanya nikah tafwid. Bahwa ketika seseorang dia menikah, di dalam akad nikah itu dia tidak menyebut jenis maharnya. Itu boleh. Gitu ya, itu boleh. Lah permasalahan muncul nih. Lah ada orang nikahnya nikah tafwid. Lah kemudian itu istri belum disentuh sama suaminya, tapi suaminya meninggal. Lah iya maharnya coba. Gimana maharnya? Nah, nikahnya di akad nggak disebutin maharnya apa. Kemudian ternyata nggak lama setelah itu suaminya meninggal dan belum disentuh. Jadi gimana ini? Jadi si perempuan ini dapatnya apa ini berarti gini? Kayak gitu. Karena dia ada pembahasan sendiri ya. Jadi posisi mahar dalam pernikahan itu dalam pandangan fikih seperti apa. Sehingga kemudian di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu itu ketika berada di Kufah, dia ditanyai masalah ini, maka dia jawab, waduh saya coba cari dulu ya. Dia coba tanya-tanya kepada sahabat-sahabat Nabi tentang kasus ini dan nggak ada yang jawab. Nggak, akhirnya apa? Karena ini pertanyaan yang harus diselesaikan karena ada kasusnya, maka kemudian Abdullah bin Mas'ud memberikan satu jawaban. Jawabannya adalah kalau gitu si wanita ini dia mendapatkan mahar. Ukuran maharnya adalah mahar wanita-wanita yang di sekitarnya. Kalau sekitarnya rata-rata maharnya 5 onta, ya berarti maharnya
dibayar 5 unta. Gitu ya. Jadi pakai ukuran budaya masyarakat situ ketika nikah itu maharnya berapa. Kalau kita kan seperangkat alat sholat ya kan ya. Jadi kasihnya seperangkat alat sholat saja. Apa gimana kalau Indonesia ini? Kemudian dia mendapat jatah warisan dari suaminya dan dia harus melakukan iddah gitu. Dan ternyata ketika dia menjawab dengan jawaban itu, ada orang datang. Abdullah bin Mas'ud, kayaknya Anda pernah bertanya ya tentang masalah nikah tafwid ya, kalau bahasa kita gitu ya. Oh iya, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa apa yang disampaikan oleh dia bacakan hadisnya. Setelah itu kemudian ternyata isi yang dibacakan dari hadis tadi adalah sama seperti keputusan Abdullah bin Mas'ud. Jadi ijtihad Abdullah bin Mas'ud itu ternyata sama dengan hadis yang dia tidak tahu, gitu ya. Maka Masya Allah begitu bahagianya Abdullah bin Mas'ud karena memberikan sebuah keputusan hukum ternyata sesuai dengan apa yang dari Rasulullah SAW. Kemudian perbedaan yang lain, terdapat ketidakyakinan pada riwayat yang disampaikan. Ini bukan nggak yakin berarti nggak percaya, nggak ya. Ini kayaknya emang ada hadis gitu itu, gitu lah ya. Seperti apakah nenek mendapat jatah warisan? Nenek dapat jatah warisannya 1/6 ya, sudus 1/6. Nenek itu dapat jatah warisan apa enggak? Abu Bakar pernah ditanya, nenek itu dapat jatah warisan enggak dari orang yang meninggal? Mau nenek dari ayah, mau nenek dari ibu. Maka Abu Bakar nggak tahu, saya nggak tahu, gitu ya. Maka kemudian ditanyakan, ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu atas permasalahan ini? Maka dijawab iya, dia dapat. Kalau nggak salah itu Mughirah bin Syu'bah mengatakan iya, nenek dapat jatah 1/6. Kemudian Abu Bakar masukkan lagi, ada yang lain yang bisa jadi saksi atas apa yang disampaikan? Iya, saya pernah mendengar Rasulullah SAW, Muhammad bin Maslamah mengatakan iya, itu nenek dapat jatah 1/6. Maka Abu Bakar kemudian mengambil keputusan nenek dapat jatah 1/6. Jika ada jika-jikanya loh ya. Pernah belajar fikih warisan? Pernah ya? Nah, jadi kalau jatah nenek itu 1/6 jika hajibnya nggak ada. Jadi ibu atau bapaknya nggak ada, maka bisa dapat ke nenek. Jika tidak ada yang menutupinya, maka dia dapat. Atau lupa terhadap satu hadis, pernah dengar, tapi karena sisi manusia, maka wajar sahabat lupa, gitu ya. Kisah Umar dan Ammar, Umar bin Khattab dan Ammar bin Yasir yang junub saat tidak ada air. Gimana itu? Junub tidak ada air. Pada kisahnya itu akhirnya kemudian Umar memahami ya namanya wudhu, namanya tayamum, yaitu hanya boleh untuk hadas kecil. Pahaman fikih Umar itu hanya untuk hadas kecil saja. Kalau hadas besar, junub lagi kan, hadas besar gak bisa, junub ya harus mandi, gitu. Maka Ammar ya enggak, ya kan ya tayamum ya untuk hadas besar juga. Tapi kan tayamum harus semua badan. Ya udah akhirnya Ammar biasa guling-guling di tanah. Glundung. Jadi gantinya basah air adalah berlumuran debu. Gulung gitu. Ditanya sama Nabi katakan, ya cukup tayamum aja nggak apa-apa. Pas Umar jadi khalifah, ada orang tanya, wahai Amirul Mukminin, ini saya lagi dalam kondisi junub nggak ada air. Apakah saya boleh tayamum? Kata Umar, nggak boleh. Umar ngalami sendiri loh padahal. Umar ngalami sendiri kejadian itu. Enggak boleh. Nah, terus gimana? Cari air sampai dapat. Ya, kenapa? Karena bahwa fikih Umar itu ya namanya mandi tayamum hanya untuk hadas kecil, tidak untuk hadas besar. Sampai kemudian ditegur sama Ammar, Amirul Mukminin, Anda lupa toh. Kita dulu pernah bareng loh, ya kan? Kata Umar, oh iya ya. Wah. Jadi Umar sendiri ngalami ternyata ada lupa, sehingga wajar ya jika kemudian nanti muncul permasalahan apakah tayamum itu dia bisa untuk hadas kecil saja atau memang dia juga bisa untuk hadas besar gitu loh, untuk junub. Apa itu bisa? Itu ada permasalahan fikih, ada perbedaan di situ kan gitu. Wanita yang ditolak bain tidak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Ini juga sama. Tolak bain itu tolak 3 kali. Wanita kalau sudah ditolak 1 kali namanya tolak rajai.
kemudian rujuk, ditolak lagi yang kedua, ini tolak raj'i, tolak kedua, kemudian rujuk. Nah, tolak ketiga namanya tolak bain, di mana dengan tolak bain ini seorang wanita tidak bisa menikahi mantan suaminya lagi kecuali setelah dia menikah dengan laki-laki lain. Lah orang yang wanita yang ditolak bain dia dapat mendapatkan nafkah dan tempat tinggal apa enggak? Ini ada perbedaan juga, ya, karena ada kisahnya juga, ya kan? Umar itu prinsip Umar, ya, dia dapat nafkah, dapat tempat tinggal. Padahal hadisnya itu Nabi SAW memutuskan bahwa wanita ditolak bain dia tidak dapat nafkah, tidak dapat tempat tinggal. Jadi kalau cerai pertama, wanita yang dicerai ini dia tetap harus tinggal di rumah. Cerai yang kedua ini tetap harus tinggal di rumah, suami maksudnya. Tapi kalau sudah cerai ketiga, ini wanita, nah balik mama ke orang tuanya. Nah, gitu. Kalau punya rumah, dia iddahnya di rumah sendiri dan lain-lain. Jadi ada sisi lupa terhadap satu hadis. Kemudian juga sama ini perbedaan dalam memahami dalil. Perbedaan dalam memahami dalil. Misalnya ada hadis Nabi. Coba antum memahaminya gimana? Ada hadis Nabi, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Seseorang dari kalian jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Yang antum pahami ya, Bang? Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Yang dipahami ya, Bang? Oh, enggak paham ya? Soalnya harus di sana. Ada sahabat yang memahami teks, yang dipahami teksnya, berarti Nabi memerintahkan sholat asar berarti di Bani Quraidah, gitu ya. Tetapi ternyata Nabi bersabda, teksnya sama, kalimatnya sama. Sebagian sahabat memahami, ya udah kita sholatnya di Bani Quraidah. Faktanya di tengah jalan itu datang sholat asar. Faktanya ya, sahabat jalan, kemudian di tengah jalan itu ada sahabat yang mendapati waktu asar dan mereka tidak sholat di awal waktunya. Mereka tetap jalan sampai di Bani Quraidah baru sholat. Salah nggak? Artinya menyelisihi apa yang Nabi instruksikan nggak? Tidak. Karena kan begini Nabi gitu. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Tetapi sahabat lain bilang, lah ini itu yang difahami bukan teksnya, tetapi maknanya. Maksud dari jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah adalah kita ini harus cepat-cepat. Biar cepat-cepat, biar sampai terus bisa sholat asar di Bani Quraidah. Makanya sebagian sahabat ketika datang sholat asar di tengah perjalanan, sahabat itu berhenti dan sholat. Nabi ada, kalimatnya sama. Sahabat dalam interpretasi pendekatan pemahamannya berbeda. Dan faktanya adalah Nabi tidak menyalahkan yang A dan tidak menyalahkan yang B. Nah, gitu. Jadi dalam memahami teks dalil, ya. Kemudian juga nih masalah berdiri saat jenazah itu lewat, ya. Ada jenazah lewat itu berdiri. Kenapa kok harus berdiri? Oh, karena itu seorang Muslim. Ada yang mengatakan, oh karena itu datangnya malaikat dan seterusnya. Dalam memahami teks dalilnya, nanti makanya kita nanti akan bicara sedikit banyak tentang teks-teks hadisnya. Kita akan bicara tentang teks-teks hadisnya supaya kita bisa memahami dalilnya. Maka ini juga sama, nanti kita akan juga angkat perbedaan-perbedaan ulama insyaallah. Perbedaan mujtahid dalam istinbat hukum pada perkara yang tidak ada teksnya atau nasnya. Ini kasus tidak pernah ada dalil yang tertulis dari ayat maupun hadis. Tetapi faktanya itu kejadian ada. Kisos satu nyawa dengan lebih banyak nyawa. Bahwa ada satu orang dibunuh, tetapi kemudian yang dikisos lebih dari satu orang. Namanya apa ini? Persengkongkolan. Gitu kan ya. Itu di zaman Nabi nggak ada. Ini ada di zaman Umar. Ada seorang laki-laki wanita menikah dengan seorang laki-laki, wanita menikahi laki-laki dinikahi oleh seorang wanita. Laki-lakinya ini punya anak Lah kemudian ketika itu si suami mau berangkat untuk dagang. Nah, ternyata si perempuan ini dia tuh punya selingkuhan nih.
gitu ya. Sudah ada dia. Dia bilang ini anak ini kita bunuh aja. Kenapa? Karena kalau tidak kita bunuh, ini nanti anak ngelaporin ente sebagai selingkuhan saya nanti. Ini kan ya. Si siapa? Si selingkuhannya bilang, saya nggak mau saya. Suruh bunuh, nggak mau saya. Nah, kemudian ya udah kalau nggak mau saya juga nggak mau. Wah, udah gini nih, nggak mau saya. Ya udahlah, akhirnya apa? Akhirnya dibantu, ada si wanita, ada selingkuhannya, ada pembantunya, ada satu kerabatnya, ada 4 orang. Gitu ya. Akhirnya kemudian anak ini dibunuh dan dimutilasi, ditaruh secara berbeda tempat gitu ya. Nah, dilaporkan sama Umar ya. Dicari orangnya siapa yang bersekongkol itu. Ya keempat orang ini dieksekusi semuanya. Maka kata Umar, andaikan semua penduduk Yaman, kata Umar ya, andaikan semua penduduk Yaman bersekongkol dalam membunuh anak ini, tak eksekusi semua penduduk Yaman. Gitu ya. Padahal dibunuh berapa? Cuma 1 orang. Gitu ya. Tetapi yang harus karena ini bagian dari persekongkolan di dalam membunuh. Maka 1 nyawa bisa jadi dikisos dengan lebih dari jika itu terjadi persekongkolan. Ya. Tapi itu tidak menjadi kesepakatan, gitu kan ya? Karena sebagian orang memandang ya nggak bisa ya 1 nyawa ya 1 nyawa. Lah kalau banyak orang, ya yang paling berperan siapa? Nah, gitu akhirnya. Sekali lagi ya, kita bicarakan ini hukumnya bukan hukum yang sudah jadi kesepakatan, tapi ini masih ada perbedaan di kalangan para ulama. Perbedaan mustahid di dalam mengkompromikan atau mentarjih nas-nas yang terkesan bertentangan. Jadi ada hadis, misalnya ada dalil 2, tapi kok kayaknya dohirnya saling bertentangan, gitu kan ya. Nah, contohnya misalnya hadis tentang mengambil upah dari adzan. Nabi SAW mengatakan jangan angkat muadzin yang mengambil upah dari adzannya, kan? Tapi di sisi lain, Nabi pernah memberikan Abu Mahdurah itu muadzin Nabi yang ada di Mekah, itu hadiah, itu upah. Jadi gimana? Boleh nggak ngasih upah ke muadzin? Atau muadzinnya di masjid antum dibayar nggak? Muadzin-muadzinnya itu? Enggak ya? Apa? Dibayar ya? Nah, ya, dibayar. Nanti gimana itu? Jadi kan secara dohir seakan-akan bertentangan 2 riwayat ini. Satu, secara teks lisan Nabi melarang jangan angkat muadzin yang mengambil upah, tapi di satu sisi Nabi itu memberikan upah kepada Abu Mahdurah, muadzin Nabi yang ada di Mekah, gitu. Terus gimana ini? Nah, di sini nanti akhirnya terjadi mengkompromikan 2 riwayat tadi. Coba digabung, coba disatukan 2 riwayat ini, nah, nanti muncul beberapa makna. Meskipun sebagian ulama mengatakan itu tidak boleh, itu boleh, akhirnya jadi perbedaan. Contohnya apa? Salah satu bentuk apa pengkompromiannya adalah salah satunya ya itu yang nggak boleh ngangkat muadzin jika dia mensyaratkan upah. Saya mau jadi muadzin masjid ini, karena saya juara lomba adzan, ya kan, tingkat RT, gitu misalnya kan ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi saya mau upah loh, gitu misalnya. Gini ini nggak boleh diangkat. Nah, sebagian ulama memahami seperti sekali lagi ya. Yang kita bahas angkat di kasus-kasus ini itu semuanya adalah kasus yang ada nilai ikhtilaf atau perbedaan pandangan. Batal tidaknya puasa orang yang berbekam dan seterusnya. Ya. Kemudian juga perbedaan mujtahid di dalam kaidah-kaidah fikih. Seperti pendapat sahabat, gimana? Pendapat sahabat bisa dijadikan dalil atau tidak? Nah, gitu. Pendapat sahabat ya, pendapat pribadi sahabat itu apakah dalil? Itu pada sebagian ulama berbeda pendapat. Gitu. Kita bicara tentang pendapat fatwa para sahabat tentang hukum syar'i. Itu kan dengan syar'u man qablana, syariat sebelum kita. Ada syariat sebelum kita, apakah itu juga dalil? Gitu ya. Kemudian ada al-urf, budaya, kebiasaan. Orang biasanya gini kok. Nah, saya juga menilai antum gini, itu apa juga dalil? Gitu ya. Contohnya misalnya gimana? Contohnya misalnya ada apa namanya? Ada seorang ayah kepada anaknya itu senantiasa kalau dia suka dan setuju dengan apa yang dikatakan sama si ayah, maka si ayah itu akan senyum sama anaknya, senyum gitu kan ya. Nah, qadarullah ternyata suatu ketika anaknya minta handphone.
Lah bapaknya itu ketika diminta, ya saya mau beli handphone boleh ya, nah, dengan ya, enggak, tanya ketika itu bapaknya pas sariawan, apa sakit gigi, jadi terus wajahnya rada-rada senyum gitu, woi boleh ini, nah, gitu kan ya. Apa kemudian jadi, kok kamu beli HP? Nah, tadi saya bilang ke ayah, terus saya senyum, apa iya? Karena kebiasaan ayahnya kalau setuju maka dia senyum. Jadi apakah itu bisa jadi dalil? Itu kan juga jadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kemudian yang terakhir ini adalah perbedaan di dalam pendekatan semantik ya, pendekatan bahasa. Pertama ada lafal mustarok ya. Lafal mustarok itu kalau bahasa kita homonim ya. Jadi satu kata tetapi dia memiliki dua makna atau lebih. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang dicerai suaminya, dia harus menunggu masa iddahnya itu selama 3 quru. Quru ini apa quru? Quru itu adalah satu kata yang memiliki dua arti. Yang pertama adalah masa suci, quru yang kedua artinya adalah haid. Sama-sama katanya quru gitu ya, tapi pemahamannya berbeda. Karena kalau quru itu dengan masa suci, itu waktunya lebih pendek dibandingkan quru dengan makna masa haid, gitu ya. Jadi sama-sama katanya quru, tapi pemahamannya beda. Ini adalah lafal mushtarak dalam bahasa Arab. Kita lagi ya. Udah mau 6:30 ini. Kemudian perputaran makna antara hakiki dan majas. Misalnya aula mastumun nisa, ini kali ini udah familiar sekali ini ya, tentang menyentuh wanita. Apakah membatalkan wudhu? Mau dicari di dalam teks Quran itu memang teksnya lamastum, menyentuh an-nisa, para istri, para wanita. Apakah kemudian menyentuh istri kemudian atau menyentuh wanita setelah berwudhu kemudian wudhunya batal? Ya madzhab Syafi'i gitu, kayak gitu. Kalau madhab yang lain, ya enggak. Lamastum itu adalah bukan diartikan sebagai hakiki tapi majas. Lamastum artinya adalah jima, kayak gitu. Nah di sini akhirnya kan terjadi perbedaan ini. Cuma dari kata lamastum an-nisa. Mau difahami hakiki atau mau dipahami majas, gitu ya. Kemudian juga yang terakhir adalah tentang perbedaan kiroah atau bacaan. Ini tentang kaki ya. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Bacaan kita pakai lam yang di fathah. Wa arjulakum. Bacaan kita. Sedangkan bacaan kita kalau dibaca wa arjulakum, lamnya itu dibaca fathah, maka konsekuensinya adalah kaki itu dibasuh, dicuci sampai kedua mata kaki. Nggak bisa cuma disiram air dari atas gitu ya. Wudhu cuma nyiram air. Kalau biasanya anak-anak itu yang biasa saya lihat itu anak-anak yang nggak belajar, maksudnya ya anak-anak awam itu yang ngidupin keran ya, kemudian ini kaki ya ngidupin keran, kakinya cuma digini nah udah selesai. Jadi dia cuma goyang-goyang kaki saja di bawah air keran gitu ya. Itu gimana itu? Nah, sedangkan dalam bacaan yang ada ya, itu adalah wa arjulikum. Wa arjulikum berarti dia wawunya atof ke wamsahu, berarti kaki tidak dicuci tapi kaki diusap saja gitu ya. Sehingga di sini nanti ada khilafiyah, nanti perbedaan karena berdasarkan cara baca yang berbeda. Wa arjulakum atau wa arjulikum, ya kan, cuma beda harokat, satunya fathah satunya kasroh gitu. Sehingga dari sini selesai nih ya. Bahwa kita malah ada pertanyaan namanya, kok nikah walid baru. Oh, ditanya Ustaz. Iya. Nikah batin kayak walid ada nggak Ustaz? Ada kegiatan di tanggamu beberapa waktu lalu, baru ijaz kumpul meninggal, wanita meninggal dunia. Oh,
Atau misalkan mempelai pria yang meninggal dunia, apakah mempelai wanita boleh langsung menikah lagi atau harus menunggu beberapa waktu terlebih dahulu untuk menikah lagi? Baik, kita bahas ya. Jadi kita ini salah satu hal yang menjadi apa ini latar belakang perbedaan. Nah, itu ada dari sisi pendekatan bahasa. Makanya orang ya kalau dia mau apa namanya bisa di tahap dia itu betul-betul paham tentang fikih, ya maka dia tidak bisa lepas dari syarat harus menguasai bahasa Arab. Karena ada pendekatan yang semantik tadi, pendekatan bahasa, dan bahasanya pun bahasa Arab itu, sehingga karena Quran berbahasa Arab, hadis juga berbahasa Arab. Makanya kalau cuma bisa berbahasa Inggris saja sama bahasa Indonesia kalau kita gitu ya, itu nggak bisa melakukan penelitian dalam teks-teks hadis dan Quran, nggak bisa, karena harus berbahasa Arab. Karena salah satunya supaya kita tahu perbedaan itu, nah dengan perbedaan itu kita bisa lebih jelas lagi dalam kita menjalani agama. Jadi yang pertama ada nikahnya si Walid. Nikah Walid, nikah batin. Nikah batin ada tidak? Nah, tidak ada. Nikah batin itu nikah apa? Tidak ada. Nikah dalam Islam ketentuannya jelas sudah ada ya, bahwa seorang laki-laki dia mendatangi wali perempuan ya, karena harus ada wali, perempuan itu harus pakai wali ya kan. Pendapat yang paling kuat, pendapat jumhur ulama, wanita nikah harus pakai wali gitu ya, harus pakai wali. Kalau laki-laki harus pakai wali nggak laki-laki? Enggak. Laki-laki nggak harus pakai wali. Yang laki-laki kita bicara hukum ya, tolong ditempatkan di tempatnya. Kalau ada seorang laki-laki bujang datang ke rumah, Pak, Bu, nih perkenalkan istri saya. Ya sah, bisa sah gitu ya. Cuma secara adab ya ini anak kurang ajar. Karena dikira nikah itu cuma antara suami si laki-laki sama si perempuan, kan tidak. Pernikahan itu tentang dua keluarga juga gitu loh ya. Bukan tentang si mempelai laki-laki dan mempelai perempuan saja, enggak, lebih luas dari itu ya kan. Karena konsekuensinya pun juga harus ada. Jadi nikah batin itu sama sekali jelas tidak ada. Ya kan? Makanya salah satu ciri yang harus diperhatikan ya, ini terutama para muslimah, para mukminah, para akhwat muslimah ya, bahwa Islam itu adalah ajaran yang transparan. Terbuka sekali Islam itu. Makanya kalau ada siapapun yang mengajari kita tapi harus pakai sembunyi-sembunyi, nah itu pertanyakan itu. Pasti ada nggak beres. Gitu. Nanti kita akan ngajinya di kebon jam 1:30, sebenarnya kira beres gitu dah. Ya. Kalau itu kebenaran, apa yang harus nunggu sembunyi-sembunyi seperti itu? Gitu ya. Apalagi di masa kita sekarang ini, masa yang betul-betul sangat terbuka gitu kan ya. Menyampaikan apapun itu dianggap sebagai hak masyarakat, hak individu yang dilindungi oleh negara kan gitu. Wong ajaran sesat aja berani terbuka, maksud ajaran yang benar ngapain harus sembunyi-sembunyi kan gitu. Maka sekali lagi kalau ada nggak tahu di kalangan muslimah ada yang mengalami gitu nggak? Kalau ada yang mengalami seperti itu ya itu jelas. Berarti kalau nggak salah di filmnya awal itu kan di gua ya, masuk ke gua gini itu jelas nggak beres itu udah. Jadi agama itu Islam itu adalah agama yang baik, benar, dan dia terbuka, sangat terbuka sekali. Sehingga kalau ada hal-hal yang betul-betul itu baik, ya ngapain harus disembunyikan, harus pakai sembunyi-sembunyi, tidak usah, sampaikan saja. Kemudian pertanyaannya berikutnya adalah, ini ada kejadian di Tanggamus ya, tulisannya. Ada ijab kabul, tapi kemudian mempelai wanitanya meninggal dunia, gitu ya. Nah, apakah kemudian si laki-laki boleh nikah lagi? Jangankan meninggal dunia, masih hidup aja boleh. Apa harus nunggu meninggal?
masih hidup aja boleh kok gitu. Dan itu nggak usah pakai nunggu, laki-laki nggak usah pakai nunggu. Masa iddah itu tidak ada bagi laki-laki. Ya, kenapa masa iddah nggak ada laki-laki? Karena masa iddah itu salah satu maqasidnya, tujuannya supaya si perempuan itu rahimnya dipastikan betul-betul kosong dari benih suami sebelumnya. Jangan sampai kemudian ini seorang wanita, suaminya meninggal, kemudian wanita langsung nikah lagi, nggak pakai masa iddah. Itu jangan-jangan di dalam rahim dia ada benih suami sebelumnya. Sehingga kalau ada benih suami sebelumnya, jadinya apa? Itu anak rancu, nasabnya ke siapa itu? Kan gitu. Makanya dia harus menunggu disebut masa iddah. Ditunggu dulu nih, dipastikan dulu ini rahim dia itu betul-betul bersih dari bibit suami sebelumnya atau tidak gitu. Kalau ternyata itu betul-betul bersih, setelah ditunggu selama kurang lebih 3 quru, gitu kan ya. 3 quru ya. Kalau suami meninggal berarti tidak sampai 3 quru ya. Ini yang dicerai. Maka kemudian yang dilakukan adalah boleh menikah lagi. Apakah mempelai wanita boleh langsung menikah lagi atau harus menunggu beberapa waktu terlebih dahulu untuk menikah lagi? Ya, kuncinya ada pada si wanita itu sudah disentuh sama suaminya atau belum. Kalau dia sudah disentuh maka dia harus menunggu. Jika dia belum disentuh, nah di sini ada permasalahan baru di kalangan para ulama yang menjadi perbedaan. Apakah itu harus pakai iddah atau tidak? Ini salah satu permasalahan yang khilafiyah jika dia belum disentuh ya. Jika dia belum disentuh. Allah alam. Ada lagi? Ini sudah 6:30 ini. Jadi antum mungkin ada hal yang perlu ditambahkan atau mungkin dibicarakan. Silakan. Nih, model. Kalau hukuman yang jahat itu kalau misalkan ada hukuman kayak mencuri itu dihukum 4 tahun. Terus zina bagi kita itu hukumnya rajam. Terus membunuh hukumnya bisa 7 tahun. Nah, pertanyaannya kalau misalnya itu sudah dilaksanakan hukuman itu tidak, apa nanti bedanya dihukum lagi? Nah, insyaallah mumtaz. Hukum-hukum pidana di dalam Islam itu seperti dia berzina, kemudian mencuri, kemudian membunuh, gitu ya. Kemudian ketika itu sudah dilakukan di dunia, apakah dia nanti di akhirat akan bersih dari dosa tersebut? Jawabannya adalah iya. Iya. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa taubatnya pezina adalah dirajam jika sudah menikah. Taubatnya. Jadi kalau ada orang sudah menikah terus zina, waliyadzubillah, itu cara taubat dia adalah dirajam. Cara taubat dia dirajam. Gitu. Kalau dia bujang belum menikah, maka cara taubat dia dicambuk 100 kali plus diasingkan selama 1 tahun. Gitu. Wah, iya nih saya ini. Misalnya gitu ya, misalnya. Kalau misalnya dengan kondisi yang ada di negeri kita ini, gitu ya, kondisi yang ada di negeri kita ini ternyata tidak ada aturan seperti itu dan seterusnya, ada beberapa sisi yang kemudian dia mau membuka tanda kutip aib dia, itu dia juga tentu tidak nyaman, maka kemudian dia diam aja. Saya pokoknya sudah berazam, bertekad kuat, mau tobat, berhenti. Maka kasus seperti ini boleh tidak? Kata Nabi, boleh. Jadi yang kalau bahasa kita apa? Yang tidak kebongkar, entah dengan orang lain yang membongkar atau dia yang membuka, maka jika itu masih ditutupi oleh Allah, segera tobat kepada Allah. Gitu. Ya, jangan justru malah dibuka, diceritain, karena punya rahasia. Mau kasih tahu nggak? Rahasia dikasih tahu, namanya bukan rahasia. Ini anak ini nggak boleh.
Ya, kalau dia sudah mengungkap itu, dia sudah menyampaikan itu, dia sudah membuka sendiri, nah, maka dalam kasus ini dia harus menanggung resikonya tuh. Ya, tapi kalau ternyata masih ditutupi sama Allah, maka dia harus bertobat kepada Allah dan nggak usah ceritakan kepada siapapun, banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini satu kaidah ya, satu kaidah penting dalam kehidupan kita. Salah satu kaidah penting dalam kehidupan kita itu adalah tidak ada keburukan yang dilakukan dengan sempurna. Nggak ada. Tidak ada keburukan, kejahatan, kejelekan yang dilakukan dengan sempurna. Kemungkinannya hanya dua. Kemungkinannya hanya dua. Berhenti sekarang atau Allah bongkar di kemudian hari. Opsinya cuma dua, nggak ada yang lain. Ya, orang berbuat keburukan tuh opsinya hanya dua. Dia mau berhenti sekarang, tobat, berhenti, atau tetap dia lanjutkan, merasakan tidak tahu, dia lanjutkan, nanti akan kebongkar. Ini ya. Itu opsinya hanya itu aja. Nah, dalilnya apa ya dalilnya? Dalilnya adalah kisah Nabiullah Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu ayahnya Nabi Yusuf. Ketika melepas Nabi Yusuf bersama saudara-saudara itu kan merasa berat. Ternyata datang-datang di waktu malam si saudara-saudaranya membawa gamisnya Nabi Yusuf berlumuran darah. Ada seekor hewan, domba disebutkan, itu disembelih, darahnya kemudian dilumurkan ke gamisnya Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian sambil nangis waja'u abahum isya'ai yabqun. Mereka datang kepada ayah mereka Nabi Yakub dalam keadaan nangis-nangis. Ayah, ini Yusuf, ayah, gini-gini. Nabi Yakub ketika melihat gamisnya Nabi Yusuf yang berlumuran darah itu, Nabi Yakub Nabi Yakub mengatakan, wallahi inna hadzal dzi'bal halim, kan gitu ya. Nabi Oh iya, boleh. Nah, ketika melihat gamis yang berlumuran darah tadi, apa kata Nabi Yakub? Nabi Yakub katakan, wallahi inna hadzal dzi'bal halim. Ketika melihat gamisnya Nabi Yusuf yang berlumuran darah, Nabi Yakub katakan, demi Allah, ini serigalanya cerdas banget. Gitu. Kenapa? Karena di gamisnya Nabi Yusuf itu tidak ada sama sekali cakaran robekan dari si serigala. Gitu. Emang serigala sebentar itu merayu Nabi Yusuf untuk bisa melepas gamisnya, kemudian Nabi Yusufnya diterkam, gitu. Secerdas itu kah serigala itu? Nah, gitu. Enggak. Dan ketika ayahnya ngomong gitu itu disebutkan dalam cerita-cerita itu saudara-saudara Nabi Yusuf itu saling lirik-lirik kan. Waduh, ketahuan nih gitu. Ya, mereka lupa bahwa ayah mereka itu nabi, nanti lupa itu ya. Lupa mereka itu. Nah, dari sini kemudian guru kami itu memberikan nasihat ini. Ya, tidak ada keburukan yang bisa dilakukan secara sempurna di muka bumi itu enggak ada. Ya, opsinya hanya dua. Kalau itu keburukan dilakukan berarti ditutupi sama Allah, maka segera tobat. Atau yang kedua akan datang, yaitu suatu saat keburukan itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan bongkar dengan cara Allah sendiri. Dan ini kemudian kalau kita coba renungkan dalam kehidupan kita, itu banyak kasus-kasusnya, banyak sekali. Saya sudah dapati enggak belasan ya, puluhan kali mendapati kasus-kasus seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, tinggal nanti salah satu hal yang harus dibahas ya, terutama tentang hukum pidana Islam, itu adalah seberapa adil hukum pidana Islam itu. Ya. Jangan sampai Islam itu betul-betul agama keras. Orang mencuri tangannya dipotong. Nah, misalnya gitu ya. Orang bunuh balas bunuh. Enggak. Itu ada satu bahasa sendiri ya. Jadi ada sisi keadilan. Ya, ada sisi keadilan. Di situ dari sisi mana keadilannya? Nanti soal kita akan angkat kasus itu di masalah fikih hukum pidana Islam ya. Jadi itu betul-betul sangat bahaya sekali jika orang hanya memahami dari zahirnya saja, jika kemudian dia
Seperti pernah diangkat ceritanya sama Ustadz Farizal itu ya. Ketika belajar Islam justru malah semakin benci dengan Islam. Gitu ya. Karena salah satu sebabnya apa? Salah satu sebabnya dia tidak belajar maqasid syariah itu tadi. Wallah alam. Sudah cukup nggak? Ada lagi? Oke, udah jam 6:30 lebih. Baik, Allah Ta'ala besar. Barakallahu fikum. Wafaqanallahu jami'an. Apa yang saya sampaikan benarnya dari Allah. Ada kekeliruan maka dari diri anak pribadi. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.